Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara ayataini lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang paling utama dan paling pertama, kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur yang kita rasakan hingga subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan ini semua kita rasakan dan kita lakukan, yaitu menjalankan sholat subuh berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan taklim subuh, merupakan wujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita melakukan ini, Allah menilai sebagai bentuk rasa syukur, sehingga Allah tambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tidak membawa mukjizat sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, namun membawa mukjizat yang bisa kita rasakan hingga detik ini, yaitu peninggalan beliau Al-Quranul Karim. Jadi namanya Quran bukan hanya dirasakan oleh Nabi sendiri, namun juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh yang berkah ini, kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sehingga kita tidak hanya berkumpul di masjid ini, namun juga kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita pasti membahas mengenai yang berkaitan pada bulan suci Ramadan. Dari kemarin, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu semua melihat di televisi, melihat di media online, di YouTube, Instagram, semua berubah ketika Ramadan datang. Entah nyanyiannya, entah ceramahnya, tayangan televisi, semua berubah menjadi Ramadan. Ramadan ini menjadi bulan yang mana memang bukan bulan yang diharamkan, atau di dalam arti 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, tapi bulan ini menjadi bulan yang suci. Kenapa menjadi bulan yang suci? Apakah bulan Ramadan hanya ada pada zaman sekarang atau pada zamannya Nabi Muhammad SAW? Tidak. Karena bulan Ramadan juga ada dan juga dirasakan oleh umat-umat terdahulu. Bedanya, nanti ini ada beberapa perbedaan yang tidak dirasakan oleh umat-umat terdahulu. Jika kita merujuk namanya Ramadan, pastilah erat kaitannya dengan puasa. Ini semua sesuai dengan apa yang diperintahkan
difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Surat ini populernya biasanya hanya di bulan Ramadan, karena ini merupakan satu-satunya ayat mengenai kaitan eratnya Ramadan dan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Padahal nggak ada bulan Ramadannya di ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tapi ayat ini tidak berhenti. Ada ayat lain yang menjelaskan kapan diwajibkannya puasa. Yaitu kalau mau kita meloncat di ayat berikutnya, yaitu di 185, maka jelaslah bahwa puasa yang diwajibkan oleh Allah yaitu pada bulan Ramadan. Namun sebelum itu kita harus bisa melihat siapa sih yang diwajibkan, diwajibkan namanya puasa. Kalau dari kata-kata atau ayat ini Allah memanggil nidaknya, panggilannya kepada orang-orang yang beriman. Di beberapa ayat Allah memanggil manusia ya ayuhan nas. Di beberapa ayat Allah memanggilnya wahai anak Adam. Dan beberapa juga memanggilnya dengan kata-kata wahai orang-orang yang beriman. Ini menandakan hanya orang-orang berimanlah yang mampu melaksanakan namanya puasa. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian menjalankan puasa dengan baik, dengan menjalankan sunnah-sunnahnya juga, ini menandakan bahwa kita punya peluang menjadi orang-orang yang beriman. Beriman itu artinya apa? Pasti kita merujuk kepada definisinya iman. Iman itu tasdikun bi qalbi, yaitu di dalam diri kita mempercayai bahwa kita beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang termaktub di dalam rukun iman. Yang kemudian takriru bil lisan, yaitu mengucapkan. Ketika namanya kita masuk Islam, kita mempercayai bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Nabi kita, maka syahadat menjadi pintu gerbang untuk kita mempercayai Allah dan segala apa yang diperintahkan. Baru namanya fi'lu bil arkan, yang kemudian itu semua tidak bisa menjadikan kita beriman kecuali kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Kenapa tadi bapak-bapak dan ibu-ibu saya mengatakan Ramadan bukan hanya, nama Ramadan itu bukan hanya pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Karena di Arab jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, bulan Ramadan sudah ada. Bahkan kalau kita sedikit meloncat ke ayat 185 yang bunyinya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Kalau kita mau mengkaji, minimal ada namanya tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan bahwa banyak ulama mengatakan dan meriwayatkan bahwa namanya turunnya semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya itu turunnya juga di bulan Ramadan. Ada beberapa kitab Zabur,
kitab Taurat, kitab Injil, semua itu turunnya pada bulan Ramadan. Ada yang tanggal 13, ada yang di tanggal 15, ada yang di tanggal 18. Terkhusus Al-Quranul Karim turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Ya, jadi kalau dibilang kitab Quran sajakah? Ada beberapa riwayat mengatakan semua kitabnya Allah diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi kenapa kok bisa mirip? Ya pasti mirip karena Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman masalahnya agama-agama terdahulu, nabi-nabi terdahulu, ajarannya terputus ketika adanya nabi yang baru. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, ajarannya walaupun nabinya sudah tiada, namun ajarannya tetap abadi sepanjang masa. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi kenapa kemudian ini menjadi berbeda? Ramadan yang dirasakan oleh umat Islam itu berbeda. Yang pertama, bahwa di dalamnya diwajibkan namanya berpuasa. Ya, bisa jadi kenapa kok umat-umat lainnya tidak diwajibkan? Sebenarnya diwajibkan. Umat Kristiani pun diwajibkan, puasanya lebih lama daripada kita. Cuman memang tidak terlalu populer. Puasanya mereka itu 40 hari. Nah, paling enak sebenarnya kalau bilang umat Islam apa umat lain, ya umat Islam paling enak. Jelas bulan Ramadan udah. Kalau mereka lebih banyak dan tidak lebih tidak lebih jelas secara ini. Nah, Ramadan yang kedua apa yang membedakan bahwa kita itu dapat suatu yang maha penting dalam bulan Ramadan ini? Yang membedakan itu berdasarkan hadisnya Nabi. Hadis beliau mengatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrum mubarak. Ya, iftaradallahu alaikum siyamahu wa tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr. Nah, ini yang menjadi penting. Jadi bulan Ramadan terkhusus kepada umatnya Nabi Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan. Ketika itu beliau bicaranya kepada para sahabat. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Yang mana bulan Ramadan Allah membuka pintu-pintu surganya. Dalam artian Allah buka pahala-pahala yang mana itu semua tidak ditemukan di bulan Ramadan. Bagaimana bapak-bapak sekalian sholat, contoh sholat munfarid, sholat sendiri, Allah mengasih ganjaran pahalanya berapa? 1 kalau orang sholat sendiri. Kalau orang sholat secara berjamaah pahalanya 27. Namun terkhusus di bulan Ramadan, kalau dia terpaksa sholat sendiri digandakan oleh Allah. Apalagi orang yang mau sholat fardunya secara berjamaah, Allah kalikan berkali-kali lipat. Berkali lipat berapa? Allah sembunyikan itu semua. Harapannya pasti pahala tersebut besarnya luar biasa, bergantung ikhlasnya kita, niat kita melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian watughlaqu abwabun nar, ditutupnya pintu-pintu neraka. Allah buat namanya bulan Ramadan itu menjadi bulan yang mendukung semua umatnya
untuk melakukan namanya ibadah. Apakah ibadah hanya berkaitan sama sholat? Apakah ibadah hanya berkaitan dengan puasa? Apa hanya ibadah dengan sholat sunnah seperti taraweh? Tidak. Namun Allah jadikan bulan Ramadan orang yang bekerja pun menjadi ibadah. Bahkan puasanya, orang yang puasa itu juga ibadah. Nah, ini kaitannya puasanya orang tidur ibadah. Namun karena dengernya setengah-setengah, lah tidur aja ibadah, ya udah tidur aja. Nah, itu jadi masalah. Jadi tidurnya itu khaufan, takut kalau sampai mengurangi pahala puasa, ya kan? Maka diperbolehkan untuk tidur. Ya, itu bukan berarti nggak kerja kemudian tidur aja. Ini kenapa sih kok kita harus kerja, kita harus bergerak? Itu kenapa? Nah, pada bulan Ramadan ini bekerja juga akan mendapat limpahan berkali lipat namanya pahala. Kenapa? Allah firman-Nya, "I'malu ala makanatikum." Bekerjalah kalian sesuai tupoksinya, bekerjalah kalian sesuai keahliannya. Orang pasti berbeda, satu orang dengan orang lainnya namanya keahliannya, kerjanya yang biasa dikerjain. Nah, pada intinya apa? Yaitu bekerja, mencari nafkah. Ini amil, kata Allah, bahwa aku pun bekerja menjadi Tuhan. Ya, bekerja memberikan rezeki kepada orang, kepada ciptaanku, menjaga namanya tata surya ini, memberikan pahala, memberikan semua apa yang dibutuhkan oleh ciptaannya semua, dan zat-zat apa yang memang harus ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh kita cuman hamba, perintahnya juga jelas untuk ibadah. Kok kita masih tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah? Sungguh rugi lagi kita. Nah, di hadis selanjutnya, wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu namanya setan-setan. Tapi masih paling dalam hatinya, tapi kok masih banyak orang-orang yang di warteg ketutupan korden, kakinya masih ada kelihatan. Masih banyak yang tidak puasa. Apakah digoda setan? Ya tidak. Setan punya tugas menggoda. Cuman manusialah yang menentukan mau digoda atau tidak. Terus kemudian kalau setan udah dibelenggu, kok kejahatan masih ada di mana-mana? Ya, namanya kejahatan juga muncul dalam diri kita. Maka namanya hawa nafsu bukan hanya dibisiki oleh setan, namun juga dibisiki dalam diri kita, bahwa namanya hawa nafsu dan namanya suatu hal yang baik pasti akan selalu berperang. Ini semua menjadikan bulan Ramadan yang membedakan. Kalau bulan-bulan lainnya apakah setan dibelenggu? Tidak. Sesuai janji Allah ketika namanya iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka kata Allah, ya sudah, kamu hidup selama-lamanya sampai nanti hari kiamat, godalah anak Adam semua jika mampu, kecuali orang-orang yang bertakwa. Mau diapain juga tidak akan bisa digoda oleh setan. Nah, ini semua yang menjadikan bulan Ramadan kok berbeda ya dengan bulan-bulan lainnya. Kita mengharap betul Ramadan bertemu dengan Ramadan bertemu Ramadan. Apa sih yang membedakan lainnya? Yaitu turunnya, datangnya satu malam melebihi atau lebih baik daripada 1000 bulan.
1000 bulan, sudah saya pernah hitung di sini. Berapa tahun? Bisa jadi umur kita nggak sampai 1000 bulan. Tapi Allah dengan maha kasihnya itu memberikan banyak door-prize yang kita bisa rasakan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Memang umurnya tidak sepanjang umat-umat terdahulu. Memang ibadahnya tidak sebanyak umat-umat terdahulu. Namun pahalanya di sisi Allah itu bisa melebihi umat-umat yang terdahulu. Ya. Kalau kita bilang Lailatul Qadarnya kapan? Bisa jadi tadi malam. Ya, bisa jadi besok malam. Karena Allah punya namanya zat yaf'alu ma yasha. Melakukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Nggak ada yang mengintervensi Allah. Kalau Allah menginginkan, oh malam ketiga kemarin Lailatul Qadarnya, ya sudah ditetapkan. Walaupun Nabi Muhammad SAW mendapatkan beberapa ciri-ciri dan kebiasaan. Biasanya Lailatul Qadar diturunkan di malam-malam ganjil di akhir-akhir bulan Ramadan. Namun percayalah, orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini bukan hanya siap-siapnya itu malam-malam ganjil di akhir-akhir bulan Ramadan. Jauh sebelum itu, bahkan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, beliau-beliau yang akan mendapatkan atau orang-orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar sudah mempersiapkan lahir dan batinnya, bahkan membersihkan betul dirinya dan hatinya untuk supaya apa? Terpilih menjadi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Namun kita tidak boleh berkecil hati dan kita juga yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, karena kebanyakan dan mayoritas Lailatul Qadar diturunkan di akhir-akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa mendapatkan namanya Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Aminnya ini ya nggak kenceng Lailatul Qadar. Mudah-mudahan utangnya lunas. Nah, kenceng. Iya, karena kita nggak pernah tahu. Allah ada yang bisa menjelaskan nggak sih? Satu pahala di sisi Allah itu kalau diturunkan ke dunia itu seberapa? Nggak ada. Cuma Nabi ngasih tahu ini. Kalau manusia itu tahu betapa besarnya pahala di sisi Allah, orang nggak bisa jalan. Kalau perlu ngesot juga dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tuh. Kalau tahu, ya, berhubung nggak tahu, berhubung itu mah urusan entar. Yang sekarang mah urusan sekarang. Nah itu yang membedakan. Itu yang bisa membedakan kita. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 2 ayat dan 1 hadis tersebut, sebenarnya Allah itu menginginkan kita, Nabi menginginkan kita itu apa dalam bulan Ramadan? Yang pasti pertama harus lengkaplah puasa Ramadan kita. Kecuali ada beberapa pengecualian. Yaitu misalnya sakit, bepergian. Kalau sakit tapi masih kuat, apa boleh? Ya kalau sakit membahayakan, takut, ada ketakutan tidak bisa bertemu bulan Ramadan lagi. Misalnya, apakah boleh? Ya kalau memang sakitnya berbahaya, kalau puasa, tinggalkan. Karena perintahnya Allah, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan namanya kemudahan. Berarti rukhsah tersebut lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kalau kita mau bepergian ke arah Surabaya, contohnya, itu kan beberapa sholat pasti kita alami.
karena bisa jadi sekitar 10-11 jam kita untuk kalau kita naik mobil atau kendaraan umum. Maka apakah kita tiap sholat berhenti? Loh. Allah lebih seneng rukhsah itu kalau ada pakai gitu. Jadi kalau misalnya apakah duhur sama asar harus berhenti, duhur berhenti, asar berhenti, maghrib berhenti, padahal kan alasannya kenapa? Oh, karena namanya rest areanya ada. Tapi sebenarnya Allah menyukai apa? Ya udah dijamak saja. Bahkan dikosor saja. Karena itu dalam perjalanan, selama perjalanannya diniati untuk hal-hal yang baik di sisi kita dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah menginginkan apa di hal berikutnya? Yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Allah ngasih namanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Berarti awal di mana Allah menitahkan kepada Nabi Muhammad namanya Quran, ini menandakan bahwa ini patokannya kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Walaupun perintah membaca Al-Quran adalah perintah setiap hari, setiap waktu, setiap saat dibaca, diresapi, diamalkan. Itu Quran, bukan hanya dibaca. Ya kan? Berapa banyak orang yang membaca Quran tapi cuman sampai tenggorokannya. Ini menandakan cuman dibaca, cuman dilagu, tapi tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa ini juga penting? Karena terakhir Nabi Muhammad menjumpai bulan Ramadan, dan juga ketika itu Quran telah turun dengan sempurna, bahwa Nabi Muhammad menghatamkan namanya Quran sebanyak 2 kali di hadapan malaikat Jibril. Bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Maka banyak masjid-masjid itu tadarus itu menyelesaikan sebanyak 2 kali hataman. Itu mengikuti jejak apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saja loh, Nabi yang pasti masuk surga, kekasihnya Allah, lah itu saja selalu dalam hatinya itu membaca, mengamalkan namanya Al-Quranul Karim. Nggak butuh namanya sehari, seminggu hatam, 2 minggu sekali hatam, nggak usah banyak-banyak. Sebulan sekali. Nabi itu sebulan sekali, bulan Ramadan, cuman sekali. Ramadan terakhir itu 2 kali. Maksudnya Ramadan sekali itu sebanyak ayat yang turun. Ya misalnya udah berapa 300 ayat yang turun, 300 ayat itu diulang oleh Nabi Muhammad SAW di hadapan malaikat Jibril. Ya kalau kita ngaji di depan malaikat Jibril ya berantakan, kurang panjang. Kalau sama guru, sama ustadz di depan kita kurang panjang masih mending. Tapi banyak orang yang enggan untuk membaca Al-Quran. Lah baca aja belum bisa. Untuk ngaji di hadapan guru saja enggan. Karena merasa, oh saya udah berumur. Oh saya sibuk. Nggak ada. Quran tidak pernah lupa, pasti di bayangan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian selalu melambai. Kapan datang? Kapan baca saya? Kapan buka saya? Pasti itu pernah terlintas di pikiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena kenapa? Memang Quran ini adalah mukjizat yang selalu bisa memberikan banyak hal. Bisa memberikan ketenangan, bisa memberikan kesembuhan, bisa menjadi solusi di kala susah. Coba bapak-bapak sekalian gini, nongkrong 1 jam, 2 jam, kira-kira kerasa nggak?
Kira-kira kerasa nggak? Yang biasa nongkrong ada nggak? Ada kayaknya, insya Allah sih. Itu kalau dibacakan Quran itu dapat berapa lembar? Ya, selambat-lambatnya namanya baca Quran sejam, minimal setengah juz saja udah dapat, minimal. Ya, apalagi yang baca Qurannya sudah bagus. Waktu tidak akan pernah kembali, Bapak-bapak Ibu sekalian. Ketika waktu terlewati, lewatlah umur kita. Maka pergunakan betul dan jangan malu. Ngaji Quran ini menjadikan posisi kita di mana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ditanya, apakah kita cinta kepada Allah? Cinta. Cinta kepada Nabi Muhammad? Cinta. Cinta kepada Quran? Cinta. Bisa? Enggak. Risaukan hati kita. Kok saya udah kayak gini kok belum bisa baca Quran? Itu yang harus lebih dirisaukan daripada urusan-urusan lainnya. Kalau sudah bisa, sudahkah kita bisa istiqomah dalam membaca Al-Quran? Kalau sudah istiqomah, sudahkah ini semua telah kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Sehingga Quran bisa mewarnai bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan lainnya menjadi penuntun kita. Nah, hal berikutnya, kalau tadi sudah ngaji, sudah. Apalagi sih? Yaitu menghidupi malam-malam bulan Ramadan. Apakah qiyamul lail itu yang penting begadang? Ya begadang sih boleh aja. Ya. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tahu, secara medis, namanya orang yang tidak tidur semalaman, contoh yang bekerja sebagai security, bagian keamanan misalnya, itu sel-sel dalam tubuhnya tidak bisa memperbaharui. Jadi sel-sel mati itu tidak bisa diperbarui. Karena sel-sel yang mati itu hanya bisa diperbarui ketika malam di kondisi seseorang tidak dalam keadaan istirahat. Mau misalnya, tadi kan yang penting pagi bisa digantikan. Nggak bisa. Mau ditutup itu kamar, ditutup pakai korden, gelap segelap-gelapnya. Tidak bisa. Karena zat tersebut hanya tahu bahwa, oh malam. Jadi zat tersebut tahu, oh ini malam, ini siang. Sehingga tubuh tersebut meregenerasi sel-selnya. Maka nyanyinya Bang Roma Irama mengatakan begadang boleh saja kalau ada artinya, kalau ada perlunya. Nah, kalau dalam bulan-bulan Ramadan perlu nggak? Perlu sekali. Bahkan bulan Ramadan ini tidak menjadi sebanding dengan kesehatan kita. Insya Allah kesehatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita rajin ibadah. Kalau bisa nirunya Nabi. Nabi itu jam 9 udah tidur. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tidur jam 9 malam. Ba'da Isya. Terbangun jam sekitar setengah 2, jam 2. Nah itu nggak tidur terus. Begitu Nabi. Nabi saja masih tidur. Nah kalau orang begadang niru siapa? Nah ya boleh, tapi karena kenapa? Misalnya jadi security, jadi bagian keamanan, itu semua kan makanya tidak ada yang benar-benar kerjanya gitu terus. Pasti namanya ada jadwalnya, karena juga membahayakan untuk tubuhnya. Makanya kompensasinya itu juga tinggi. Orang-orang yang bekerja tidak sesuai dengan waktu biologisnya manusia itu juga biasanya akan mendapatkan reward yang lebih tinggi. Nah, setelah malam-malam berikutnya, apalagi yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini, yaitu memperbanyak sunnah-sunnahnya. Kalau biasanya kita kurang care sama tetangga kita, ya kita harus lebih care, lebih peduli lagi dengan orang lain, dengan sesama antar jamaah di masjid. Kalau kelihatannya kok diem aja ditanyain, Pak kenapa diem aja?
Tanyain. Bisa jadi mau curhat, bingung mau curhat ke siapa. Bingung punya masalah, mau ngomong ke siapa. Makanya kan orang Indonesia bukan hanya basa-basi ngatakan ketika ketemu, sehat Pak, sehat Alhamdulillah. Sehat itu bukan basa-basi, tapi itu adalah doa yang dipanjatkan sesama muslim kepada muslim lainnya. Harapannya kita semua dalam keadaan sehat. Karena sehat itu la yaroha illa ba'dal marad. As-sihhatu tajun, bahwa sehat itu adalah mahkota yang tidak pernah kita rasakan atau kita bayangkan kecuali sakit telah mendera kita. Nah, itu semua. Ramadan ini mudah-mudahan lebih baik daripada Ramadan kemarin. Kalau kemarin masih ada yang bolong sholat malamnya, mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik lagi. Kalau kemarin sholat duhanya Ramadan ada yang bolong, mudah-mudahan Ramadan ini bisa menjadi awal yang baik untuk kita membiasakan namanya sholat duha kita. Ini semua kita lakukan harus diniati lillahi ta'ala. Maka kenapa kok ada bapak-bapak di sini yang tahu pahalanya puasa? Tadi kan sholat pahalanya 1 dan 27. Pahalanya zakat pahalanya atau infak pahalanya 7 kali 100, 700. Pahalanya haji jelas, haji mabrur pahalanya surga. Nah, ini pahala yang tidak bisa digadaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena as-saumuli, bahwa puasa itu untukku, wa ana ujzibi, bahwa aku yang akan mengganjarnya. Di saat nanti Pak, di padang mahsyar nanti, kata Nabi itu, semua orang bisa mengambil pahala orang lainnya ketika kita dizolimi, ketika hutangnya di dunia belum terlunasi, ketika ada yang disakiti hatinya dan tidak dimaafkan, ketika apalagi dan banyak hal. Ini semua digadaikan dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Maka akan berbahaya kalau apa yang kita hadami ini belum terselesaikan di dunia. Namun pahala tersebut tidak bisa diambil, itu adalah pahala puasa yang tidak pernah kita ketahui berapa besarnya. Karena si A dan si B ini punya pahala yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa tapi kok ya tidur terus sampai maghrib. Ya pasti nggak akan berbeda dengan orang yang puasa, kemudian ikut taklim subuh, habis itu sholat isyraq, terus jam 9 sholat tambah lagi duha, habis jam 9 buka toko, habis itu apalagi zuhurnya berjamaah sampai malam terawih, tadarus semua. Nah itu semua sama apa enggak bapak ibu-ibu sekalian? Pastilah berbeda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak akan sama, walaupun sama puasanya, jamnya sama. Ya, tadi ketika azan teng atau sebelumnya imsak menjadi peringatan, itu diberhentikan namanya aktivitas makan minum kita dan lain-lainnya sampai ketemu nanti maghrib. Tapi pahalanya di sisi Allah berbeda-beda. Harapannya mudah-mudahan ini akan menjadi penanda kita. Kemudian sebelum saya lupa, yang terakhir, memperbanyak sedekah kita, memperbanyak kita titipkan namanya harta yang sudah dititipkan kepada Allah dan ke kita nih, kita titipkan lagi ke Allah melalui sedekah dan infak kita dan zakat kita. Ya, jadi harapannya apa? Kita udah dikasih rezeki. Di dalam rezeki kita ada hak orang lain, itu zakat. Di dalam rezeki kita, di dalam diri kita perlu nama adanya infak dan sedekah. Untuk apa?
untuk menghilangkan rasa memiliki harta-harta yang hakikatnya hanyalah titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak terlalu melekat. Ya, saya sering bilang kan, kenapa namanya malaikat? Malaikat itu adalah melekat. Jadi namanya malaikat itu selalu beriringan dengan apa yang diperintahkan Allah. Itu namanya malaikat. Nah, itu melekat. Jadi harapannya itu. Kemudian nanti kapan kita harus membayar zakat fitrah kita? Siapa yang berhak membayar, yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu orang-orang yang masih keburu atau melihat akhir bulan Ramadan. Ya, ketika teng maghrib Ramadan, ya itu udah menjadi kewajiban kita mengeluarkan zakat fitrah. Itu semua perintah-perintah yang pasti terlengkapi dalam bulan Ramadan, terlengkapi dalam rukun Islam kita. Jadi rukun iman dan rukun Islam selalu berkaitan sehingga tidak bisa dipisahkan satu dan lainnya. Mudah-mudahan ini semua menjadi pengingat kita bahwa kita hanyalah sementara di dunia ini. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Walaupun kita mungkin di dunia ini dikasih kelebihan rezeki. Mungkin di dalam dunia ini kita dikasih wajah yang ganteng, wajah yang cantik, kepintaran yang dititipkan, ilmu yang dititipkan. Semua itu hanyalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaya menyantuni, yang miskin menyayangi. Ini semua saling bergandengan tangan yang hakikatnya kita nanti akan bertemu di pintu surga yang disambut oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan juga Allah memberikan kita kesehatan, kita bisa menjalani bulan Ramadan ini semakin baik, sehingga kesehatan di bulan Ramadan, kesehatan bulan Syawal, sampai ketemu lagi bulan Ramadan. Harapan kita umurnya panjang, taatnya kencang, rezekinya deras mengalir, dan kita dijauhkan daripada penyakit-penyakit, cobaan-cobaan yang tidak kita mampu. Dan bagi saudara-saudara kita yang sedang saat ini dicoba, ada bencana banjir di Bekasi, mudah-mudahan Allah ringankan dan beri kesabaran kepada mereka. Mudah-mudahan daerah kita, terkhusus di Kelurahan Palmeriem, dijauhkan dari mara bencana dan lain-lainnya. Ini semua kita harapkan supaya apa? Khusyuk ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah meridhoi segala langkah derap kaki kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi yang soleh, pribadi yang taat, dan mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian rezeki kita halal, baik, berkah. Dan mudah-mudahan apa-apa yang menjadi kesulitan kita Allah urai dengan caranya. Apa-apa yang menjadi kebuntuan kita Allah bukakan pintu-pintunya, sehingga kita bisa melihat dunia ini menjadi lebih optimis lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita, kepada pemimpin-pemimpin kita, kepada para pemuka-pemuka agama kita, supaya kita bergandengan tangan membentuk negara ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan jamaah-jamaah di sini menjadi jamaah yang istiqomah. Mudah-mudahan masjid ini bisa memberikan kemanfaatan bukan hanya di masjidnya sendiri, juga kepada masyarakat sekitarnya, sehingga ini semua sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon maaf segala kekurangan kami, baik perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.